yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Nggak main-main ya. Heboh, kembali terungkap fakta-fakta mengejutkan terkait kasus korupsi jumbo 1.000 triliun di Pertamina. Teman-teman pasti akan kaget setelah mengetahui fakta ini. Ya, karena saat ini telah terungkap siapa dalang utama pembongkar kasus korupsi mega jumbo ini. Ya, tidak mega jumbo lagi. Dan tidak bukan, ternyata the real aktor pembongkar kasus ini adalah Presiden Jokowi yang sudah dari dahulu mengetahui adanya kejanggalan dan kecurangan pada proyek-proyek minyak di tanah air. Saya tahu yang impor siapa sekarang. Yang saya sampaikan, kalau mengganggu acara B20, mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu. Kenapa ini itu amaran ya? Dikerjakan tahun-tahun ya, karena masih banyak yang senang impor minyak. Gampang menyelesaikan masalah dengan impor itu paling mudah. Untungnya juga gede, bisa dibagi-bagi kemana-mana. Di Pertamina ya, kasus aja memang korupsi. Kalau 1.000 triliunan itu banyak kali. Kejadiannya seperti itu. Iya, seperti yang telah kita ketahui, kasus Pertamina yang ditangani kejaksaan kali ini juga menyangkut kasus impor migas. Dan judul kasus ini adalah tata kelola minyak mentah dan produk kilang subholding Pertamina dan KKKS yang sudah terjadi dari sejak tahun 2018 hingga akhirnya berhasil dieksekusi oleh Presiden Prabowo. Ya, tidak lama usai pertemuan antara Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo, secara mengejutkan Presiden Prabowo langsung memanggil Jaksa Agung dan seluruh jajaran Jaksa Agung Muda ke istana, dan tentu pemanggilan para jaksa ini adalah salah satu agendanya adalah untuk membersihkan masalah kebocoran di kasus minyak Pertamina ini. Sebab sudah dari jauh hari, dari sejak Presiden Jokowi masih menjabat, beliau sudah terang-terangan dan belak-belakan membocorkannya ke publik di depan ratusan wartawan. Karena apa? Kita tahu apa yang namanya impor minyak, impor gas kita ini gede banget. Padahal kita juga memiliki sumur-sumur minyak yang bisa berproduksi ditingkatkan. Ya, mestinya produksinya ditingkatkan. Kalau betul-betul kurang baru impor, bukan menggantungkan terus pada impor dan lifting produksi minyak kita turun terus, ya nggak akan rampung-rampung. Ya kalau barang impor itu bisa diproduksi dalam negeri, kenapa harus kita impor? Ya, contoh tadi minyak dan pembangunan kilang minyaknya, refinery-nya. Kenapa enggak sudah 30 tahun lebih kita enggak bangun satu kilang pun? Nah kalau ini kilang dibangun itu ada turunannya nanti. Petrochemical itu bisa langsung larinya kemana-mana. Masa kita masih import petrokimia, padahal kesempatan untuk membuat itu terbuka lebar dan tidak dikerjakan. Ini ada apa? Ini mau kita selesaikan ini. Ini gede banget ini. Kalau bisa menyelesaikan refinery, kemudian akan import-import petrokimia ini akan langsung anjlok turun. Ya, jadi sudah dari sejak dahulu Pak Jokowi telah mengetahuinya dan langsung to the point. Itulah mengapa sebabnya Pak Jokowi banyak mendapatkan serangan bertubi-tubi dari kalangan mafia migas. Sampai-sampai dari awal beliau memerintah sudah banyak tuduhan liar, dari mulai kasus Bapak minta saham yang menyebutkan nama Presiden Jokowi dan masih banyak lagi. Sampai-sampai Pak Jokowi akhirnya memberikan atensi khusus untuk kasus minyak ini segera diselesaikan. Berkali-kali Pak Jokowi membeberkan masalah minyak ini ke publik. Kenapa ini tidak dikerjakan dari dulu?
Karena ada yang seneng impor minyak. Saya tahu yang impor siapa Udah sekarang. di-spill ya oleh Yang saya Presiden sampaikan, Pak Jokowi. kalau mengganggu acara B20, mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu. Digigit nanti. Jadi diambil tindakan gitu kan. Nggak akan selesai-selesai kalau ini masalah ini tidak kita selesaikan. Kita ini sangat melimpah. Nah kalau kita impor, lain yang senang impor ini ya. Bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Udah Hanya tahu. itu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kan. Jangan menghalangi orang gara-gara kamu senang impor. Kalau ini bisa dibikin ya udah, nggak ada impor lagi. Nah saya kerja apa Pak? Ya urusanmu. Kamu udah lama menikmati ini. Dan setelah itu, Presiden Prabowo Ancaman juga gitu. ikut mengungkapkan masalah ini ke publik. Apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. Kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Cepat-cepat cuci tangan, apa juga kegiatan yang enggak itu dilakukan harus udah diberi amalan sama Pak Presiden ya, Presiden Pak Jokowi, Presiden Pak Prabowo yang telah memberikan amaran kepada mereka-mereka yang melakukan perkara-perkara korupsi itu, bersihkan dulu. Udah cukup sampai di sini aja gitu kan. Karena kita kembalikan semua hak rakyat, memberikan kebaikan dan manfaat kepada rakyat itu lebih menjadi priority untuk Presiden Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Itu satu misi yang disambung daripada Pak Jokowi, langsung disambung misi itu oleh Pak Prabowo. Masya Allah. Lanjut ya. Kau dibersihkan. Aduh. Bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Itu amaran keras ya. You know who you are gitu kan. Kamu tahu siapa diri kamu. Dia nggak mention siapa, tapi yang salah itu tahu yang dia itu bikin salah. Itu amaran yang diberikan ya. Luar biasa. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Nggak main-main ya, nggak main-main, Dan serius saya ini. minta menteri-menteri, pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Dan tidak lama setelah Pak Prabowo membeberkan ke publik, para penjahat migas tersebut langsung ditangkap. Wah, luar biasa ya. Ini ya Kerjasama pelakunya. hebat, operasi senyap dari Pak Jokowi dan Presiden Prabowo. Ya semoga saja Pak Prabowo betul-betul dapat merapihkan semua tikus-tikus yang Insya Allah, berkeliaran di insya negeri Allah. kita ini ya. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira gimana nih pendapatnya? Nah, jadi kita dapat saksikan kasus korupsi jumbo yang berlaku di Pertamina yang mencapai kira-kira 1.000 triliunan itu telah membuatkan heboh satu Indonesia, dan ternyata itu telah dikenal pasti oleh Pak Jokowi dan langsung disambung oleh Pak Prabowo. Ini satu pembongkaran kes korupsi yang terbesar di Indonesia, khususnya di Pertamina, dan kita melihat bagaimana mereka ini telah mengambil mengambil kesempatan, padahal banyak perkara yang boleh dilakukan untuk dikembalikan kepada rakyat. Ya, Pertamina, kita tahu Indonesia itu punya
sumber asli yang luar biasa. Tapi masakan masih lagi import daripada luar gitu kan. Itu yang ditekankan oleh Pak Jokowi, dan kita mengharapkan agar usaha yang dilakukan oleh pemimpin ini langsung diteruskan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini terus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mengembalikan semua rakyat, untuk memberikan kebaikan dan juga nikmat yang ada di Indonesia itu dikembalikan kepada rakyat dan dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia pastinya. Dan kita mendoakan agar kasus ini dapat diselesaikan dan dapat memberikan kebaikan kepada rakyat sebenarnya. Okey, menurut kalian kayak gimana kasus ini? Kalau Ais tuh kaget banget mendengar mencapai 1000 triliun itu banyak kali gitu kan. Menurut kalian kayak gimana? Apakah kalian sedar akan korupsi ini kalau di Pertamina gitu kan? Ais juga ingin tahu pandangan kalian. Jangan lupa untuk bantu Ais juga, titip komen kalian di bawah. Okey, jumpa lagi lain video. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, jaga diri. Dadah.